Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membawakan tentang revolusi mental di berbagai media, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, munculnya gagasan revolusi didasari dengan cita-cita luhur bangsa yang ingin mewujudkan bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng masyarakat Indonesia agar menjadi manusia yang unggul, manusia yang memiliki hati putih, yang berjiwa Pancasila, yang bersemangat elang Raja Wali, dan memiliki tekad seperti api yang membara-bara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi yang Berkarakter Pancasila, dengan rujukan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun al-laili sajidan wa qa'ima sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
innama yatadhakkaru ulul albab. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah engkau, wahai orang musyrik yang lebih beruntung? Apakah orang yang beribadah di malam hari dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Berilmu saja belum cukup, akan tetapi harus berkarakter. Dan karakter harus ditanamkan pada anak kita sejak dini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan keyakinan, kebiasaan orang bersikap yang terucap dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, karakter merupakan internalisasi dari pola kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita ingat sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan tembok Cina? Sebuah situs peninggalan keajaiban dunia yang tetap berdiri kokoh hingga saat ini, melewati masa dari zaman ke zaman. Namun ratusan tahun kemudian, hadirin, tembok itu berhasil diruntuhkan oleh musuh lantaran hanya dengan menyogok si penjaga tembok. Pada saat itu, Cina terlalu disibukkan dengan pembangunan infrastruktur tanpa disibukkan dengan pembangunan karakter bangsanya. Sehingga hadirin dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ingin membangun segala hal harus didahului dengan membangun karakter bangsa. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita tahu, saat ini seringkali kita melihat fenomena-fenomena yang sangat mencengangkan pada aspek moral. Hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita tawuran pelajar, Kasus-kasus narkoba, Pembunuhan dan pemerkosaan. dan kasus-kasus korupsi. BKKBN telah melansir data sepanjang tahun 2021 hingga saat ini. Sebanyak 34 provinsi di Indonesia, 63% remaja pernah melakukan seks bebas. 43% remaja pernah melakukan aborsi. 18% remaja pecandu bahkan pengedar narkoba. Sungguh sangat memprihatinkan, hadirin. Hadirin, beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2022, Harian Jawa telah melansir berita, yaitu di daerah Sumedang sana, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran tidak diberikan uang untuk membeli sebutir narkoba. Na'udzubillahi min dzalik.
Hadirin rahimakumullah. Pada tahun 1990, tepatnya di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diadakan sebuah konvensi besar yang dihadiri oleh seluruh pemimpin dunia. Agenda yang mereka bahas pada saat itu adalah tentang pemuda dan dunia. Mengapa mereka membahas pemuda dan dunia, hadirin? Karena pemuda adalah pewaris dunia ini yang akan menentukan kemana arah dunia ini berjalan dan akan menentukan nasib bangsa-bangsa mereka sendiri. Banyak kita temukan, hadirin, di tengah-tengah kita orang yang berpendidikan tinggi, berpangkat sarjana, doktor, atau bahkan profesor, namun tidak memiliki karakter. Semua yang telah mereka dapat hanya digunakan untuk membuat berita bohong, mengadu domba, atau bahkan mengambil hak-hak rakyat dengan dalih berjuang untuk rakyat. Hadirin, tentu kita sangat membutuhkan generasi yang berakhlakul karimah dan memiliki jiwa Pancasila untuk menentukan kemana arah bangsa kita berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini membahas tentang suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan suri tauladan yang paling baik bagi kita. Beliau yang menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia. Dan juga beliau yang mengajarkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Hadirin, mengapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik? Karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik sebagai penentu kemana arah jalan hidup kita. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian syarahan di atas, ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah dan berjiwa Pancasila. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan
maupun keteladanan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius maupun dari bacaan, tontonan, dan pergaulan. Dan yang ketiga, mewujudkan pendidikan dengan berkarakter Pancasila. Hadirin rahimakumullah, apapun pekerjaannya dan siapapun orangnya, jika ia seorang pejabat, tentu ia akan amanah dan bertanggung jawab. Jika ia seorang birokrat, maka ia tak akan korupsi. Jika ia seorang pedagang, maka dia tidak akan curang dalam timbangan. Dan jika ia seorang jaksa, ia tidak akan main-main dengan apa yang ditanganinya. Hadirin rahimakumullah, untuk membakar semangat kita, izinkanlah kami untuk membawakan sebuah syair lagu. Wahai generasi penerus bangsa, marilah perbaiki akhlak kita dengan kecerdasan Dan keikhlasan Dan keimanan dan ketakwaan. Bangkitkan semangat dalam jiwamu. Apakah kalian semua setuju? Hadirin, mari kita bangkitkan kembali semangat kita dengan wajah yang berseri-seri. Ingat, revolusi belum selesai. Hadirin rahimakumullah, syair tersebut menjadi penutup pada syarahan kami kali ini. Oleh karena itu, sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami untuk meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan pengucapan atau lain sebagainya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.